Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya kembali mengundang salah satu sahabat saya yang saya selalu follow kontennya, bahkan saya selalu menonton konten dari Bung Harpa yang kita kenal juga dengan julukan si paling satu sampai selesai. Welcome back, Bang. Thank you, it's an honor, it's a pleasure juga ya, Bung ya. Saya udah berapa kali, mungkin yang paling banyak saya kesini. Iya betul, paling banyak karena secara tidak langsung kita sefrekuensi, walaupun ada beberapa hal yang memang kita tidak sepakat, tapi kita tetap berteman. Iya, nggak sepakatnya kadang-kadang ekstrim. Tapi ini yang namanya apa ya, kalau zat kimianya itu positif ya aman-aman aja, Bung ya. Iya, yang penting kan dalam perbedaan pendapat itu kita juga jangan baperan. Saling menghargai juga. Iya, saling menghargai, jangan baperan, Bang. Ya nggak apa-apa, mungkin juga ada beberapa perdebatan di mana abang benar yang saya ngakuin juga. Dan sebaliknya, saya juga kadang-kadang mikir, Nah, itu. kayaknya yang dibilang Bung Binder bener deh, saya yang salah. Serius, ada beberapa lah, tapi nggak usah kita mention. Gak usah, itu offline. Jangan nanti rame ini, nanti viral lagi, nanti diserang lagi gua, iya kan? Udah biasa kita. Iya. Oke, teman-teman, di konten terbaru ini tentu kami akan membahas tentang tim nasional Indonesia. Tapi sebelum membahas tentang tim nasional Indonesia, ada sesuatu yang perlu saya tanyakan kepada sahabat saya. Karena sebelumnya beberapa pekan yang lalu gue nonton, Bang, konten lu yang lu menonton pertandingan terakhir Persib di GBLA Oke, ya. melawan Persijap. Terus lu buat kontennya, ya kan? Terus pada saat Bang Harpa mendarat di Budapest untuk nonton pertandingan final Arsenal lawan PSG, kebetulan saya itu WA ke Bang Harpa, dan kebetulan Bang Harpa balas, oh saya baru mendarat nih, ya kan? Terus setelah itu lu nonton pertandingannya, lu buat lagi konten, ya kan? Dari stadion. Wah, gue bilang nih hebat nih, dan gue nonton. Percaya atau gak percaya, itu gue nonton, Bang, full. Kontennya, wah bagus ya, wah luar biasa nih. Artinya lu punya konsep yang berbeda daripada yang lain, dan itu bagus sekali. Tapi terus gue menunggu, mana ini konten timnas dari stadion GBK? Kenapa gak ada? Apa yang terjadi? Lu gak nonton di GBK? Dua pertandingan lu ini, 3-0 lawan Oman. Terus lawan Mozambik juga menang 1-0. Lu gak nonton di GBK? Kebetulan kedua itu lagi ada kerjaan live reaction di sebuah stasiun televisi. Dan udah jauh-jauh hari di kontak. Oh. Gitu, jadi hubungan kita juga baik. Sama kan, saya juga kalau diundang sama Bung Binder itu mau diundang sama presiden sekalipun ya saya iniin biasanya. Enggak, karena kadang-kadang nggak harus dinilai dengan uang dan apa ya, materi gitu ya, tapi kesenangan juga. Tapi sebenarnya pengen, cuman jujur ya itu tadi udah lama ada undangan dari sebuah stasiun televisi. Kemudian juga to be honest ya, ini kan pertandingan friendly match ya. Iya. Terus lawannya ya nggak jelek tapi nggak bagus juga, jadi agak sedikit ada kekurang eagernya tuh, jadi agak kurang gitu. Tapi sekali lagi ini jadi berkaitan gitu loh, berkaitan lagi, memang ada kerjaan dan juga mungkin kalau ini kompetitif game mungkin beda. Kalau kualifikasi Piala Dunia mungkin saya akan sisihkan tuh pekerjaannya gitu. Tapi kan ya dari mana aja kita bisa ini ya, bisa mereport ya gitu. Iya, betul, karena biasanya kan Bang Harpa ini teman-teman sampai ketika timnas main di luar negeri, wah lu nyamperin tuh ke sana, itu luar biasa banget loh. Dan vibes-nya ketika gue nonton konten lu itu dapat banget, Bang. Iya, sebenarnya gini ya, spiritual journey kalau kita lagi away itu agak beda sebenarnya. Pertama kali point of view itu gue dapet waktu di Rusia, kalau nggak salah di Nizhny Novgorod. Waktu itu pertandingan antara Uruguay dan Prancis. Jadi ada di sebuah food court mall dekat stadion lah. Pas lagi di situ tiba-tiba rame nih mendukung Uruguay, datang pakai musik, pakai apa. Jadi gue ngerasain itu 2018 kan. Duh, kalau Indonesia suatu saat main di Piala Dunia atau nggak usah Piala Dunia lah, Piala Asia UE, terus kita sama-sama merantau dalam tanda kutip. Rasanya tuh amazing gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat justru gue kayak lebih tertantang dan semangat, Bung, untuk nonton timnas kalau UE gitu loh. Karena ini sering saya omongin di tongkrongan, tapi jarang di podcast, mungkin nggak pernah. Jadi kalau saya lagi away, mau kemana aja, baik di lokal pun gitu ya, terutama kalau naik pesawat lah gitu, itu 1 detik setelah sampai bandara itu rasanya menyenangkan. 1 detik sampai bandara, kita check in, ya kadang-kadang kayak kemarin pas ke Budapest ketemu sama Aldi dan juga Ilham, itu menyenangkan. Apalagi, jadi kayak kemarin itu misalnya ke Budapest transit 10 jam itu di
Dubai saya nggak merasa lama. Karena saya Oke. selalu menikmati Iya, iya. setiap detik perjalanan. Excited. Excited sangat. Ya, jadi bagaimana tanggapan Anda tentang timnas yang kalau FIFA Matchday selalu mainnya di kandang? Nah itu juga makanya justru kalau nanti away itu saya akan lebih semangat untuk datangnya gitu. Oke, Agak oke. lebih semangat, jauh bukan agak lagi. Dan yang paling penting kita semua tahu lah bahwa ini I don't know is it unpopular opinion or popular ya, nggak tahu. Cuman kita udah terlalu lama main home. Iya. Kalau nggak salah itu udah 7 tahun, hampir 7 tahun. Yang di persahabatan. Yang FIFA Matchday ya. Ya, FIFA Matchday. Bukan turnamen. Iya, Ya, iya, turnamen iya. kan kita banyak away kan Betul, di betul. Qatar 2 kali dan lain-lain. Nah, FIFA Matchday ini kita yang bukan kompetitif tuh nggak pernah. Selama hampir 7 tahun. Terakhir itu kalau nggak salah ya teman-teman nanti bantu kalau mungkin datanya saya kurang tepat. Terakhir itu 2019 sebelum Covid lawan Myanmar. Udah lama. Itu pun lawannya Myanmar. Iya, Myanmar kalah pula. Kalah ya kita itu. Kalah. Oh, Betul. Simon. Simon antara Luis Mia ke STY kan, Simon, betul. Oh, betul oke, Simon. oke, Nah, oke. jadi maksud saya ini masukan. Jadi jangan saya sering mengkritik PSSI. Kali Iya, ini iya. bukan mengkritik, memberikan masukan. Iya, iya. Ya kan? Jadi supaya jangan kelihatannya tantrum gitu loh. Iya, iya. Seolah-olah apa-apa salah enggak. Karena saya selalu teringat 2010. Waktu kita di Piala AFF semifinal lawan Filipina. Filipina home and away kan harusnya kan, kayak nanti kita AFF. Filipina nggak siap stadion waktu kalau nggak salah. Oke. Mereka nggak bisa home lah. Akhirnya kita home 2 kali. Mm. Saya sempat mikir gini, home 2 kali ya. Menyenangkan juga ya, orang-orang bilang, wah Bung kita dapat home 2 kali nih, habis nih Filipina. Oke, bener habis mereka 2 kali kan. Tapi saya bilang, wah nanti kita ke final nih lawan Malaysia, away sekali. Wah, belum lagi persaingan kita kan panas ya. Ini teruji nggak ya? Kita kalah 3-0. Iya, iya. 3-0 dan akhirnya kita gagal lah. Nah, disitulah saya berpikir kita perlu away. Oke. Argumen yang paling sering diungkapkan, jadi kita diskusi sehat adalah timnas butuh duit. Ya oke, tapi kan apa salahnya gitu dari 8 kali pertandingan, ya 2 kali kita away. Kan duit masuk, tapi mental juga teruji. Apalagi sebenarnya nggak sulit untuk melihat animo masyarakat saat ini. Jujur nonton ke timnas agak berkurang. Itu bukan agak malah. Nah, sebenarnya di situ kesempatan justru untuk away aja sekalian. Oke. Toh, saya nggak tahu ya apakah balik modal kemarin sewa GBK dengan penonton yang hanya sekitar 20 ribuan dan yang terakhir itu katanya di 30 ribu. Iya. Dan sebenarnya nggak sampai segitu. Banyak tiket yang dikasih itu saya tahu. Kita tahu semua lah itu. Oke. Jadi maksud saya sebenarnya itu momen yang tepat. Oke deh, ya udah deh, animonya juga lagi turun. Kita away aja sekalian. Toh daripada bayar stadion mahal, belum tentu balik modal gitu, dan menguji mental para pemain ini. Karena nanti di AFF kita kan away 2 kali. Lawan Timor Leste. Walaupun kita nggak tahu nih mainnya di mana nih. Timor Leste mungkin bisa aja main di Kuala Lumpur dan lawan Singapura. Kemudian kalau lolos semifinal, which saya yakin kita lolos semifinal, kita kan home and away lagi dan seterusnya. Nah, AFC Cup definitely kita akan main di Saudi full. betul. Gitu. Jadi dan John Hartman sudah ngomong juga. Oh, sudah ngomong. Udah ngomong, dia perlu away. Dia ngomong loh kalau misalnya saya, Bung Hartman ini kayaknya minta. Enggak, John Hartman aja udah ngomong. Sebelum dia ngomong saya udah bilang, kita kayaknya perlu away deh gitu. Nah, walaupun sempat waktu itu Sekjen PSSI Yunus Nusi mengatakan kayak dia nggak terlalu favor saat itu ya. Nggak tahu nih kalau berubah nih. Dia kira-kira ngomong ini, ya kita lihat dulu manfaatnya apa enggak. Ya saya pikir nggak terlalu sulit lah untuk melihat manfaatnya. Jadi kira-kira itu mudah-mudahan masukan ini bukan harus dipaksakan diikut ya, tapi bisa menjadi memperkaya mereka dalam menganalisa jadwal FIFA Matchday mereka Indonesia berikutnya. Ya oke. Tadi Abang juga ada sebutkan bahwa memang argumen yang sedang berkembang adalah bahwa timnas butuh uang. Ya artinya federasi lah butuh ya kan supaya bisa pasti dari segi operasional itu suatu hal yang wajar. Tapi di atas itu yang lebih penting lagi kan untuk bisa membentuk kekuatan dari timnas kita. Iya. Itu kan sebetulnya tugas utama dari federasi ketika menangani timnas. Betul dong? Betul. Artinya bagaimana timnas kita bisa semakin kuat secara mentality. Iya, betul. Kalau secara teknis, kalau menurut gua dengan pemain-pemain yang sekarang ada ini sudah bagus. Jempol. Tapi secara mentality bagus kan nanti ketika tiba-tiba harus bermain away itu belum tentu. Iya, iya. Ya kan? Jadi kalau ada yang mengatakan butuh duit, betul butuh duit. Tapi sebetulnya apa tugas dari federasi? Adalah membentuk timnas yang kuat. Butuh duit butuh, tapi kalau memang sudah ada 2-3 match di home, alangkah baiknya coba main away. Ini bahkan hampir 7 tahun, berapa puluh match itu sebenarnya kan? Lagi-lagi untuk pertandingan-pertandingan uji coba. Uji coba ya. Nah, jadi jangan nanti di klip yang ngomong soal ini 7 tahun ya, di klipnya full. 7 tahun FIFA Matchday itu kita nggak pernah away, hampir 7 tahun lah. Iya, hampir 7 tahun. Jadi itu yang perlu diperjelas. Jadi
gue juga beberapa kali sudah mengatakan Bang, bahwa alangkah baiknya coba away. Dan lawannya kalau bisa akan yang lebih ganas. Eh, Karena ada ya maksudnya kalau menurut saya ya, Enggak, lebih ganas maksudnya lebih lebih- ganas mau lawan siapa gitu? Apa Saudi? Saudi kan lebih kuat. Misalnya contoh, kalau saya kita kan nanti ada kalau nggak salah 2 FIFA Matchday lagi. Yang November itu menurut saya tuh alangkah bagusnya kalau kita melawan prototipe yang akan kita hadapi di Piala Asia Oh iya, nanti. betul, Misalnya betul. contoh saya paling target lock itu menghadapi Jordan nih. Maksudnya Oke. salah satu kandidat itu menghadapi Jordan. Kenapa? Alasannya pertama, secara komunikasi ada Alexander Zwiers, mantan direktur Oh tekniknya iya, betul, Jordan. betul. Pasti gampang kan? Ini kan kita bicara administrasi dulu. Kedua, mereka tim kuat lolos Piala Dunia. Artinya punya kualitas. Ketiga, mereka prototipe tim dari Timur Tengah, which is nanti kita akan menghadapi Qatar di grup Oke. di AFF. Oke. Menurut saya itu sangat pas. Dan kalau perlu main di aman di Jordan. Nih negara ibu kota di Timur Tengah pertama yang saya kunjungi nih. Oh, oke. Udah lama lah. Nah jadi itu sih menurut saya itu perlu karena ada satu istilah yang familiar itu pelaut yang hebat itu lahir di lautan yang ganas. Dan ketika nanti kita main di aman kan setiap tim walaupun FIFA Matchday kalau dia main home dia akan lebih dominan biasanya. Akan lebih agresif. Oke, Dia nggak mungkin. Betul. Apalagi Jordan peringkatnya lebih bagus dari kita, Betul, main di betul. pasti dia akan lebih menekan. Iya, Nah, betul. menurut saya dalam 4 pertandingan ini, lini belakang kita tidak terlalu teruji. Ya, oke, sepakat. Lawan Saint Kitts sudah lah ya. Lawan Bulgaria kita tahu mereka nggak mau main, Betul. nggak mau menekan. Oke lah ada serangan balik, tapi nggak ada yang intens Iya, iya. pertahanan kita Iya, diuji. iya. Lawan Oman juga yang bagus Emilnya. Oke. Karena ada penalti Iya, dan ada iya. tapi pertahanannya agak perlu Benar. perlu diuji bukan dipertanyakan. Dan yang terakhir pun lawan Mozambik ya mungkin hanya babak kedua ya kita ada di tengah. Jadi kita perlu lawan yang memang punya daya tekan yang keras dan main di kandang mereka gitu. Iya. Jadi artinya kalau ada beberapa pertandingan away, di situ juga kita bisa melihat perkembangan dari timnas kita. Iya. Ya kan, kalau bermain home menang terus itu bukan hal yang buruk juga, Iya. tapi untuk perkembangan jauh ke depan diperlukan juga pertandingan-pertandingan away. Karena kebanyakan kalau di home itu menang, kebanyakan yang ramenya itu di media sosial, Bang. Iya kan, bahkan sekarang banyak narasi John Herdman udah hebat, jadi pelatih kan belum, baru juga berapa match, 4 match. Tidak bisa dibilang langsung jelek, dibilang bagus banget juga enggak. Kita harus tetap memberikan ruang untuk improvement gitu. Oke. Dan kalau kita lihat record home kita kan luar biasa. Dalam 2 tahun terakhir di luar Jepang, kita hanya sekali kalah dari Bulgaria dari 2 tahun terakhir. Betul, Artinya sebenarnya saya nggak mau memberikan analogi yang terlalu ribet lah. Artinya sebenarnya di area ini sebenarnya kita udah aman. Oke. Kalau main home tuh udah aman lah gitu ya. Jadi sekarang bagaimana caranya meningkatkan lagi tantangannya yang hampir pasti nanti kita akan dapatkan. Iya. Nanti kita akan away ke saya yang bilang tadi Singapura. Mungkin kalau Singapura fansnya nggak terlalu brutal. Iya, Tapi nanti di AFC Nah itu, kita menghadapi Jepang betul. dan kalau nggak salah tuh kita main di Qatar kan? di Saudi. Itu stadionnya agak kecil tuh. Oh. Di Prince Faisal kalau nggak salah dan Oke. fans Jepang itu pasti akan banyak. Dan akan ada mereka sih nggak neror ya. Cuman pasti akan ada dukungan-dukungan yang Iya. biasanya Ole atau apa lagu-lagu Garuda ini kok beda ya. Nah, itu kan dia simulasi itu dia belum dapat takutnya ya. Oke. Kemudian yang kedua itu kalau nggak salah kita lawan Qatar di Aramco. Lawan Qatar itu, nah Aramco itu dia mainnya di Dammam, deket dari Qatar. Oh. Itu fans Qatar pasti banyak, pasti Oke. banyak. Nah ini juga dan fans Qatar ini agak lebih agresif Oke. dalam chance. Nah ini kan takutnya mereka kaget. Oke. Gitu. Nah terakhir kita lawan Thailand di di King Sports yang biasa kita main kalau kayak round 4. Mungkin kalau di situ agak lebih dibilang aman nggak juga ya, Thailand juga mungkin banyak juga. Jadi intinya adalah kita harus memberikan simulasi yang nanti kemungkinan besar akan kita hadapi. Iya, apalagi sekarang kan sudah ada banyak pemain baru juga di Iya. timnas kita yang memang dipilih oleh John Herdman dari kompetisi domestik. Iya. Iya kan? Betul kan? Iya, ada iya. seperti Rehan Hanan, Rehan sekarang sudah Hanan, dikasih Donitri Pamungkas. Donitri, betul. Beckham Putra sekarang sudah lebih sering diberikan menit bermain walaupun Iya. belum konsisten permainannya. Jadi jika timnas kita bermain away, sebetulnya bukan cuma soal mentality, tapi juga bagi John Herdman untuk bisa menerapkan skema yang berbeda. Kalau main home, kita lihat sejauh ini memang mainnya lebih attacking. Iya, Karena betul. tim lawan lebih berhati-hati Iya. bermain melawan kita. Iya, Wajar iya, karena mereka away. Iya. Tapi kalau gak dikasih tekanan seperti yang tadi lu bilang, Iya, Bang, ya iya. kan bahwa agresif gak akan kelihatan counter pressing kita dan juga back kita yang teruji. Iya, gitu. iya. Gak akan teruji. Nanti tiba-tiba bermain away, AFF mungkin kan materi pemainnya nanti berbeda. Beda lah kalau ya kan? ya.
Tapi AFF ini walaupun nanti kita akan berhadapan dengan Vietnam di home, menurut gue itu juga bukan laga yang gampang. Iya. Vietnam lagi berkembang pesat dengan pelatih mereka asal Korsel itu. Kim Sang-sik ya. Nah, Udah itu. ngintip lagi Nah, kemarin. itu yang semalam ada di sana kan, sampai langsung viral. Dia senior juga ya? Senior senior sama sampai U23 juga sama ya? U23 Oh, seperti sebelumnya Sintayong bahkan sampai U20 kan. Oh, berbicara tentang Sintayong, lu hadir di preskon yang Persija. Iya, kemarin hadir. Ya kalau gini, kan 3 tahun terakhir ini kan Persib sangat luar biasa ya, dengan Bojan Hodak, dan Persib akan selalu menjadi tim yang kontender lah gitu. Nah tapi kan 3 tahun terakhir ini bahkan Boboto sendiri bilang udah Bung, kita udah bosen nih juara gitu kan. Nah jadi nanti berharap ya, kalau gue pribadi berharap dengan kehadiran Sintayong, bukan hanya kehadiran Sintayong tapi juga ambisi dari Persija yang konon mencoba untuk mempersembahkan gelar Super League untuk 500 tahun Jakarta. Ini persaingannya akan lebih menarik. Persebaya juga sama. Persebaya juga kalau nggak salah mereka menuju 100 tahun Surabaya atau apa, saya kurang paham. Tapi intinya mereka juga ada milestone yang ingin mereka gapai untuk memberikan gelar juara. Jadi Persib sebagai juara bertahan ini nggak bisa dianggap remeh juga tetap. Karena tahun lalu waktu back to back kita pikir mereka bakal masuk gigi 1 kan. Awal-awal seri kalah, ternyata ngegas juga. Kita nggak pernah tahu juga nih, jangan-jangan 4 kali juga kan. Bisa juga. Nah, tapi Persija juga ternyata mencoba untuk mengakselerate dengan mendatangkan Sintayong, dengan Peralta udah, dan menggelontorkan uang, nggak tahu di benar atau enggak ya. Tapi kemarin kesebut sih angka itu $30 juta itu luar biasa loh Bung. 545 miliar, setengah triliun lebih. Nah ini kan ambisi mereka sangat luar biasa. Walaupun ada satu sesi lagi yang bisa kita diskusikan, apakah itu otomatis bisa membuat tim ini kompak? Itu kan belum tentu juga. Belum tentu. Gitu. Tapi satu yang pasti, saya sempat ditanya oleh seorang influencer sahabat saya juga, Ilan. Dia bilang, Bang, kira-kira gimana di bawah Sintayong Persija bisa juara nggak? Kalau bisa juara atau enggak belum tahu, belum tentu. Saya bilang ini nggak gampang. Timnas dengan klub, Timnas satu Indonesia dukung Timnas, dukung dia. Kalau di klub, ya ketika Persija ketemu Persib, ya pasti pendukung Persib dukung Persib dong. Pasti. Nah, terus kemudian juga week in, week out. Siapkan pemain, akomodasi, walaupun bukan dia yang ngurusin ya, tapi kan ini beda kan. Nah, jadi tantangan berbeda. Tapi satu yang pasti, engagement Super League nanti even lebih seru lagi. Gitu. Dengan kehadiran Sintayong di Persija, dan juga beberapa klub juga sudah mulai berbenah. Maluk juga katanya udah, kalau nggak salah ya, mendatangkan Fabio Lefundes. Persib juga dengan Igor Tolic, dan masih ada bukan bayang-bayang ya, masih ada sosok Bojan juga sebagai technical advisor gitu. Dan mungkin tadi Persebaya udah sebut, dan siapa lagi yang mungkin salah satu bisa, mungkin Dewa United tetap ya, mereka punya kemampuan. Kita tunggu nanti. Menarik lah. Belum ada tim promosi, Adiaksa dan Garuda Yaksa. Garuda sama Adiaksa ya, mereka secara kemampuan keuangan kayaknya oke ya. Itu. Cuman mungkin dukungan penonton kita nggak tahu gitu. Kita belum tahu. Ya, karena banyak pemain itu bilang gini, ya bukan banyak, ada 1, 2, 3 lah saya tahu. Wah, Bang, enak main di Garuda Yaksa sama Adiaksa. Semuanya lancar. Ya cukup tahu aja semua lancar apa ya. Cuman memang ya ini ada Bayangkara juga ya yang tim bagus loh. Putaran kedua musim lalu. Bagus banget. Gitu. Nah, cuman secara vibes harus diakui ya tidak seperti klub-klub klasik, apalagi Persikatan yang punya fans yang luar biasa gitu. Itu aja sih. Tapi ya apa mau dikata, mereka yang berhasil promosi. Betul. Dan materi pemain mereka juga memang bagus pada saat mereka bermain di Liga 2. Dan kita tunggu juga apakah pelatih mereka masih sama atau mereka juga ganti pelatih, karena biasanya klub-klub yang promosi tuh biasanya itu ganti pelatih, Bang. Dan pelatih asing biasa yang dicari kan? Iya, karena memang mungkin pelatih asing apa ya, secara sosok juga suka atau tidak suka itu masih ada inferioritas di pemain ya. Jadi kalau ya itu kultur ya, kita bukan bilang apa-apa, tapi kadang-kadang kalau dia pelatih asing itu cenderung lebih didengarkan gitu. Itu secara kultur memang ada seperti itu. Begitu gitu. Ya, walaupun tentu biayanya lebih mahal ya. Tapi ya again itu pilihan dari tiap klub ya. Iya, betul. Dan menarik juga yang tadi Abang katakan bahwa soal Fabio Lefundes yang akan melatih Malut. Padahal sebelumnya kan kita tahu Malut maunya pelatih lokal terus kan? Iya, waktu itu kan Bang Imran ya, tapi kemudian diganti sama Andri Susilo. Iya, betul. Ya kita lihat juga Fabio Lefundes cukup sukses di Borneo FC dengan pemain-pemain yang cukup bagus. Di Malut juga saya rasa
prototipe mirip lah profilnya. Mereka juga punya kemampuan untuk beli pemain bagus. Iya. Cuman setahu saya balik lagi Borneo FC itu punya tools yang membantu pelatih untuk membeli pemain yang cocok Betul, gitu. betul, Nah, betul. di Balut gimana nih? Apakah masih manual atau betul. seperti apa? Ini juga Iya. menjadi tantangan. Iya. Oke, dan soal Sintayong dengan dia melatih di Liga Indonesia, ini kan tantangannya luar biasa ya Bang. Oke lah, tadi lu jelasin soal pemain, nanti week in week out, menyiapkan segala bentuk persiapan tim. Tapi soal wasit, Waduh. Soal wasit sih ya tunggu dulu, bukan artinya wasit jelek, tapi ada juga beberapa yang tidak konsisten iya. dalam mengambil keputusan, sehingga sering terjadi keputusan kontroversial Iya. yang sebelum kita ribut sudah diributkan oleh netizen. Jadi itu fakta, jangan tersinggung. Ya, harus digituin, jangan tersinggung. Jadi itu fakta yang juga memunculkan perdebatan luar biasa yang juga bisa mempengaruhi Iya. hasil pertandingan. Ini kan Sintayong dulu saja sudah merasakan ketika untuk timnas, ketika wasit ada sesuatu keputusan yang kita anggap tidak logis kan, seperti yang waktu main di Bahrain. Iya, iya. Ya kan, ini kan di Liga Indonesia, ya musim lalu saja ada kan beberapa kali. Nah, ini sudah siap gak dia? Ini belum tentu loh dia siap. Iya, makanya faktor di klub itu kan banyak ya dan nggak sesimpel di timnas ya. Tapi kalau dari Sintayong ya siapa atau nggak siap ya dia harus siap lah gitu. Iya, Tapi dia saya harus masih ingat satu pengalaman nih. Waktu Piala Asia U23 sebelum menghadapi Irak. Oke. Perebutan tempat ketiga. Kalah ya Kalah kita, 2-1 kan 2-1, walaupun kita unggul duluan dari Varjener. Nah, sebelumnya kita lawan Uzbekistan. Menurut saya kita memang kalah. Oh iya, kalah kelas kita. Ya, tapi kemudian menjelang preskon lawan Irak itu dia biasanya kan langsung diminta untuk memberikan apa ya overview-nya gitu ya. Dia sempat menyinggung soal wasit. Jadi dia kayaknya memainkan psikologi itu gitu loh. Jadi tapi menurut saya saat itu tidak ada yang perlu diperdebatkan soal wasit karena kita memang kalah gitu. Oh, Jadi lawan Uzbekistan jelas kalah gitu. jelas kalah gitu. Nah, yang ada kartu merah itu Rizky kan, Rizky iya, Ridho. yang dia kakinya masuk ke iya. selangkangan itu. Tapi memang ternyata menurut law of the game itu walaupun bola sudah di ini, tapi dengan apa dangerous play itu, kalau nggak salah masuknya ke dangerous play. Itu memang merah sih. Iya, merah. Karena apa ya bahasanya bahasa kalangan bawah, basiannya itu kaki dia kena. Dia belokin dia ngehalau bola ke sini, Betul. tapi habis itu kakinya gini ke arah yang dangerous itu lagi kan. Betul, iya. Jadi memang itu merah. Nah, justru ini pas nih. Jadi sebaiknya memang dalam mengomentari wasit itu kayak dua sisi mata uang sih itu. Oke, kadang-kadang bukan mungkin ya, sering sekali wasit tidak konsisten. Ini yang paling nanti kita akan bisa bahas juga. Dan itu kita lihat di liga kita. Iya, tapi memang kadang pelatih itu suka menggunakan kekurangan wasit itu untuk mendivert kekalahan mereka. Mourinho ini sering nih. Iya. Nah, ini sih apakah itu menjadi satu metode yang positif atau enggak kita nggak tahu. Iya. Tapi memang kalau bicara wasit di Liga Indonesia, tentu mereka bukan malaikat yang sempurna ya. Tapi yang paling penting itu menurut saya adalah tegas dan konsisten. Iya. Nggak mungkin mereka benar 100%. Iya. Nah, ini saya jadi ingat Pierluigi Collina nih. Saya sempat ketemu di Azerbaijan by the way. Nah, anyway, dia itu tegas, kemudian konsisten. Jadi jangan kayak waktu itu, misalnya hari ini wasit kalau handsball misalnya mantul dari badan ke tangan dibilang handsball, besoknya enggak. Nah itu, kalaupun salah harus konsisten. Iya. Jadi kalau dia Kalau salah konsisten juga. Iya, makanya kalau kita dulu nyusun tesis, walaupun kesimpulannya benar tapi penjelasannya beda, itu langsung dicoret. Iya. Tapi kalau penjelasannya salah, dasar penjelasannya salah, tapi kemudian dia konsisten, itu lebih ya? iya dong. Berarti kan dia nggak pelin plan, karena banyak juga yang pelin plan kita tahu kan. Jadi kalau dia bilang misalnya metode pengencutan fisik ini bagus, ya udah dia harus konsisten sampai akhir. Bilang itu bagus, jangan tiba-tiba dibilang akhirnya ini hasilnya jelek loh. Ini nggak konsisten gitu. Jadi wasit itu menurut saya harus tegas dan konsisten. Iya. Jadi mendingan dia tegas dan konsisten ke Collina walaupun salah daripada dia bener tapi berubah-ubah gitu. Iya. Standarnya. Walaupun kadang-kadang wasitnya juga berbeda. Iya, tapi kan aturan harusnya sama. Iya, harus sama seperti kita bawa kendaraan kan, walaupun drivernya beda, tapi kalau lampu merah kan harus berhenti semua. Iya. Nah, betul, seperti itu kira-kira. Iya. Oke, jadi soal Sintayong nanti kita tunggu ya kan bagaimana dia melatih Persija, tapi yang sangat gue sayangkan Bojan ini sudah naik posisi ke technical advisor. Seandainya Bojan adu taktik dengan Sintayong, wah, itu Bang, stok beras gue bisa 3 ton. Iya, kalau seandainya bertemu nih. Tapi memang menarik kan? Menarik dong. Dunia ini kan selalu ada yin yang.
Oke. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Iya, oke. Blok Barat, Blok Timur. Iya. Selalu seperti itu. Kemudian ada Ronaldo, ada Iya, Messi. betul. Sebelum ini ada Wenger, ada Ferguson. Yes, betul. Terakhir yang baru saja selesai ada Pep dan Klopp. Iya, Selalu ada betul. seperti itu, sebenarnya menarik betul. ya. Iya. Jadi Kalau Arteta gak ada lawannya. Arteta sekarang ada Bung sama Carrick nanti. Oh iya, Menurut saya betul, itu yang betul, akan betul. menjadi future Iya. rivalry. Iya, Ya. betul. Jadi saya sepakat tuh, menarik juga tuh. Oh iya, siapa tahu Bojan mikir, wah boleh juga nih balik lagi. Siapa, tapi enggak lah kayaknya. Enggak udah. Tolin Dia lah. sudah lebih tinggi posisinya dan dia bisa memonitor. Iya, dan tapi kita tidak akan pernah tahu. Iya, dalam sepak bola. Iya. Karena kemarin kan kalau nggak salah Pak Glenn ya. Oke. Pak Glenn itu sudah mengatakan beliau Bojan Hodak itu ada urusan keluarga lah. Iya, Kalau nggak iya, salah iya. anaknya. Dia bilang secara gamblang. Jadi mungkin ada prioritas. Tapi ya nggak tahu juga. Pep Guardiola kan juga gitu sempat bermasalah dengan pasangannya. Iya. Oke. Tapi kemarin dia bilang mau pensiun, tapi dia lanjut lagi walaupun akhirnya pensiun juga. Iya, Maksudnya sekarang mundur dari dia. Iya, mundur. Dulu sempat kayak mundur gitu. dari City, ya. Gitu. Jadi bener juga tuh kalau Bojan Bisa ada juga. sama Sintayong seru ya. Wah, itu beras 3 ton, BBM terjamin lah buat 3 bulan. Iya, Sama ketan hitam, semua lengkap ya. semua lengkap. Duh, sayang ya bener juga. Sayang banget. Itu yang gua harapin. Aduh, coba ini ketemu untuk adu taktik itu kan seru, dan kalau kita perhatikan skemanya ya mirip juga mereka. ya. Dan gini ya, banyak yang kita bicara soal technical, banyak yang mengatakan Persib bermain defensif segala Iya. macam. Ini pelatih kan bukan kaleng-kaleng ya, Bojan ini Iya, ya. iya, iya. Pelatih APRO lah kalau nggak Betul, salah ya. betul. Mungkin Eropa juga saya nggak Iya. tahu, tapi pasti APRO karena standar Liga 1 Super League APRO. Kan aturan kan dia pasti udah baca ini aturan ini adalah head to head. Pasti. Artinya nggak ada gunanya dia main tiap pertandingan itu golnya banyak. Betul. Jadi dia bermain apa yang penting poin. Betul. Itu kalau mungkin seperti di Liga Inggris yang setahu saya masih menganut Yes. selisih gol, Betul. maka setiap pertandingan makanya kayak City walaupun udah 2-0 dia gas terus. Iya, dia gas terus. Jadi Betul. ya kadang-kadang kita bukan yang nggak boleh mengomentari pelatih ya, tapi mesti paham juga bahwa mereka tuh bikin itu ada gunanya. Iya. Jadi peraturannya mengkondisikan seperti itu, apalagi tadi yang Bung Binder bilang kalau misalnya memang ada Persib dan Persija, wah ini luar biasa juga. Wah, Walaupun luar biasa. Waktu preskon itu saya sempat nanya, Oke. karena saya ini sebenarnya gini loh, saya sering ngobrol dengan orang-orang biasa gitu ya, maksudnya ya saya juga orang biasa, tapi maksudnya Supporter lah. supporter Iya. gitu. Kadang-kadang dari sana saya dapat sampel, Insight juga. Betul. kira-kira ini kayaknya Iya, yang iya, memang iya. menjadi pertanyaan dari masyarakat. Salah satunya, apakah Sintayong akan bermain seperti di timnas? Terus? Bertahan. Iya. Nah, saya sebenarnya udah ada bayangan jawabannya gitu. Dan lu tanya juga kayaknya di Iya, press gue con. tanya Iya. juga gitu. Banyak orang yang bertanya apakah akan bermain bertahan. Dia bilang, dan itu persis dengan apa yang saya pikirkan. Kalau di timnas, kan kita selalu berhadapan dengan tim-tim yang besar. Di AFC 2024 kemarin Oke. dengan Jepang, Iya. dengan Irak, Australia. dengan Vietnam. Kalau di U23 dengan Australia, dengan Jordan. Enggak, 2024 ketemu kan Australia. Oh juga. iya, dengan Australia di Babak gugur. knockout stage Iya. di 8 besar. Jadi ya masuk akal nggak bisa menyerang. Lawan Jepang mau bertahan habis, mau nyerang Iya, habis gitu. betul, Jadi betul. makanya dia harus bermain seperti itu. Iya. Tapi di Persija nanti dengan asumsi akan bertabur pemain bintang, dia mengatakan akan sangat mungkin saya akan bermain lebih Oke, berbeda. oke. Walaupun dia saat itu mengatakan ya tapi saya tetap akan mendiskusikan ini dengan owner dan Oh, presiden klub oke. Pak Panca gitu. Iya, Jadi iya. ini menarik nih. Kalau di timnas waktu itu dia Iya. mungkin agak lebih dominan. Oke. Agak lebih dominan. Nah di sini mungkin dia harus banyak berkolaborasi nih. Jadi ini pengalaman baru buat dia. Iya, betul. Dia berapa kali? Ada 3 kali kalau nggak salah dia mengatakan ya nanti untuk strategi ini kita akan bicarakan dengan presiden dan owner. Gitu. Jadi ini satu yang menarik. Buat kita yang menyukai sepak bola dan fans netral itu akan menarik melihat seperti apa nanti output dari Super League musim depan dengan kehadiran Sintayong di Persija dan dengan ambisi Persija yang Oke. mencoba untuk menaklukkan dominasi Persib Bandung. Iya. Oke, setelah kita berbicara tentang Liga Indonesia dan Sintayong dan tentunya Bojan Hodak, sekarang kita kembali ke timnas. Oke. 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 Timnas, sebelum kita membahas tentang 2 pertandingan FIFA Matchday ini, Bang. Pertama-tama yang gue ingin tanyakan kepada lu adalah tentang pemain-pemain yang dipanggil oleh John Herdman. Oke. Dari awalnya 41 pemain ya. Ya, Terus mengerucut menjadi 23 pemain. betul. Dari 23 pemain ini, ada gak sih pemain yang lu mungkin berpikir kok dipanggil ya pemain ini? Atau mungkin
kenapa gak pemain yang lain dipanggil gitu? Nah, coba gue pengen tahu. Pasti ada, dan itu yang membuat menarik sepak bola. Gitu. Jadi kadang saya suka baca gitu ya. Ya biarin aja loh Bung dia pelatih. Ya memang biarin, kita nggak ada yang larang kok. Betul. Tapi kita mau diskusi. Nah, tiap pelatih punya preferensi ya. Mungkin 80% pemain itu kita sudah bisa baca dan kita bisa pahami ya. Kira-kira yang panggil aja Itses, bla 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 segala macam, Verdong gitu. Tapi ada beberapa pemain yang kayaknya dia nggak perlu ada di situ deh gitu. Salah satunya itu menurut saya adalah Mauro Zelstra. Mauro Zelstra itu mungkin belum saatnya gitu dipanggil, dan nggak dipakai juga dalam 2 pertandingan ini gitu. Pakai sekali dia, turun sebagai pemain pengganti first match lawan Oman turun. Oh, lawan Oman dipakai. Turun. Pemain pengganti turun. Mungkin 15 menit atau 20 menit, lupa lah. Itu satu. Dan yang kedua juga sedikit mundur ya, kita mencoba untuk memahami ini pelatih pola pikir pelatih itu. Dia manggil ini atau nggak manggil ini kenapa gitu. Walaupun ada yang beberapa kita nggak punya jawaban gitu. Contoh buat saya tuh Ricky Kambuaya supposed to be in the team. Sepakat. Pertama di sana nggak ada Tom Hai, artinya dia bisa masuk untuk menggantikan slot itu, dan menurut saya dia sangat layak untuk minimal masuk ke klaster AFF nanti. Menurut saya betul. gitu. Dan di setengah musim terakhir dia dan juga Dewa United ke-up performanya karena kehadiran Ivar Jenner. Dan kita nggak tahu ya apakah Ivar Jenner akan tetap stay di Super League atau enggak. Kalau dia stay di Super League artinya dia bisa main di AFF. Betapa mantapnya itu diduetkan dengan Ricky Kambuaya karena mereka sudah bermain week in week udah kompak kan gitu. Nah, kemudian satu lagi adalah Ezra Walian. Ya sekali lagi nih hak pelatih ya. Cuman saya saya ngelihat secara kasat mata, berapa kali juga nonton, bahkan saya lihat di beberapa platform yang ngasih data secara real, dia adalah pemain timnas di Super League yang paling banyak memberikan kontribusi gol. Paling aktif dalam, bukan hanya shoot on goal, bukan hanya gol, bukan hanya assist, tapi juga XG-nya bagus. All around dia juga banyak bermain, membuka ruang dan sebagainya. Cuman ketika dia nggak dipanggil, saya agak mikir gini kayak ya kalau gitu apa gunanya Super League gitu. Apa gunanya dia bermain bagus gitu ya. Tapi sekali lagi semua itu nanti terima raportnya saat kompetisi. Artinya bukan hanya harus juara atau nggak juara ya, tapi dengan kita baru paham nih kenapa dia nggak dipanggil. Ternyata supaya tim ini lebih apa gitu ya. Dan saya sering mengatakan dalam berbagai kesempatan pelatih itu mengambil keputusan yang tidak populer dan berhasil. Kita Rudnis berada beberapa kali saya sempat angkat 2006 misalnya kalau ingat itu nggak ada Maldini. Tapi kemudian mereka juara dunia. Terus 2018 Deschamps nggak manggil Benzema, lagi galak-galaknya. Ya dengan pertimbangan tertentu akhirnya mereka bisa juara. Bahkan dengan striker yang nggak pernah menciptakan satu shot on goal pun, zero gitu. Lalu 2008 saya masih ingat juga Luis Aragonés nggak memanggil Raul Gonzalez. Itu juara Euro. Nah, jadi again kita di negara demokrasi kita berdiskusikan, tapi nanti ya kita lihat begitu dia main, begitu ikut kompetisi, dia nggak bawa ini ternyata berhasil gitu. Atau sebaliknya, jangan-jangan emang harusnya dibawa gitu. Betul. Jadi itulah beberapa pemain yang menurut saya harusnya dibawa dan yang menurut saya harusnya nggak perlu. Jadi gue sepakat dengan lo bahwa memang kita boleh berdiskusi, tapi kita juga jangan menghakimi. Nggak bisa kita menghakimi, kemudian kita membuat narasi seolah-olah ada pemain titipan. Ya pemain ini kan dipanggil kayak tentara. Dia bukan dia yang mau kan? Betul. Justru dia malah harus kita hargai. Dia dipanggil negara untuk membela timnas. Betul. Ya kita dukung aja. Perkara kita berpikiran dia posisinya untuk apa, itu soal kedua. Tapi jangan kita bully dia. Betul. Ya seperti itu. Betul. Karena kalau menurut pemikiran gua Bang, bahwa John Herdman ini sekarang dalam proses untuk menciptakan struktur. Struktur di timnas kita. Jadi memang akan ada fasenya dia panggil pemain, nanti dia agak panggil, nanti dia panggil lagi. Dia perlu melihat. Jadi sepertinya dia ingin mencoba memberikan kesempatan seluas mungkin. Pada saat ini momennya memang laga uji coba. Betul. Kan laga uji coba sebenarnya memang untuk itu. Maka itu dia bisa panggil pemain seperti Mauro Zylstra yang jangankan di Persija yang cuman 2-3 kali main. Beberapa kali lah, mungkin nggak banyak lah dari segi menit bermain. Sebelumnya juga, sebelum ke Persija di mana dia? Volendam. Nah, berapa menit bermainnya? 0. Nah itu kan. Iya kan, jadi ini kalau menurut gua Bang kita lihat ya kan prosesnya seperti apa.
Tapi untuk kita mempertanyakan itu wajar karena Iya. kita fans timnas. Iya. Boleh kita berdiskusi secara sehat, Iya. tapi jangan kemudian kita menghakimi, wah ini pemain titipan nih. Nah, itu. Apa buktinya? Saya rasa enggak lah, John Hartman kayaknya enggak seperti itu ya. Dia kan nerima masukan dari banyak pihak pasti kan. Iya. Which is harus seperti itu. Dia Iya, kan nggak iya. tahu dia Iya, seperti betul, apa Indonesia. betul. Nah, tapi kan informasi ini bukan salah ya, tapi mungkin bisa saja sudah berbeda. Yes. Misalnya dibilang si A bagus, mungkin Iya. waktu itu bagus, tapi Betul. seiring berjalan waktu kan mungkin berkurang atau Iya. berubah, atau mungkin preferensi dia berbeda. Oke. Gitu. Jadi ya dia benar sekarang dalam proses, menurut saya dia sudah on the track. Iya. Pelan-pelan dia coba dari segi komposisi pemain, Iya. dari strategi juga kita lihat. Misalnya lawan Saint Kitts and Nevis, semua orang dibuat kaget, oleh dibikin menyamping. Nah, kan? itu It betul. worked, ngasih Iya, 2 iya, assist iya. kalau nggak salah ke Betul, Beckham betul, Putra. betul. Kemudian lawan Bulgaria saya agak nggak terlalu inget detailnya, tapi Iya. kemarin dia coba, sebenarnya udah pernah dilakukan dan sering Oke. main ala Robbery. Oke. Jadi Dix ditaruh di kiri, Oke. Donitri ditaruh di kanan. Kanan, oke. Ya, walaupun nggak terlalu jalan Iya, menurut saya iya, ya, iya, tapi betul. nggak ada masalah. Seperti Oke, yang oke. Bu Minder Iya, bilang, iya, iya. inilah gunanya coba. Betul, betul. Oh ternyata dia udah dimasukkan kan. Iya, iya. Waktu di AFF atau di Persija dia sering cutting inside. Saya coba. Oh nggak sesuai nih misalnya. Udah saya balikin lagi ke left back. Jadi nggak ada, it's okay. Semua sudah on the track. Dicoba. Justru apa ya, kalau di militer itu mendingan mandi keringat daripada mandi darah saat di peperangan. Jadi Iya. mendingan mereka buat kesalahan sebanyak mungkin di uji coba. Iya. Coba sebanyak mungkin. Nanti baru begitu nanti kompetisi baru komposisi yang terjadi. Makanya kalau saya nggak salah atau 2 FIFA match lagi nanti setelah Piala Dunia, setelah AFF, itu saya rasa akan lebih mengkerucut nanti. Oke. Akan Oke. lebih kelihatan preferensinya Hartman ini kemana. Iya. Gitu. Ini kelihatannya dia akan balikin Donitri ke kiri misalnya. Dia akan bikin Kevin Dix lagi. Oh berarti udah kelihatan nih Iya. Yes. polarisasinya seperti itu. Iya, maka itu ketika banyak yang mempertanyakan Ferrari yang dipanggil, malahan gue mempertanyakan Zylstra. Iya, kalau gue lebih Silstra sih. Iya benar kan, karena Ferrari sudah punya pengalaman. Iya, di U23 dia jadi tim inti kan? Itu Jadi dia. andalan dia. Iya, Dan betul. kalau nggak senior salah, juga pernah masuk. senior juga pernah masuk. Pernah. Iya. Iya. Jadi sebenarnya lebih pas adalah kita merouting kenapa sih John Hartman manggil ini, kenapa nggak manggil ini? Lebih ke situ sih. Iya, lebih ke situ, Lebih iya. ke situ Betul, gitu. betul, Walaupun betul. kita tetap punya pandangan ya, Iya, tapi iya. kayak Ferrari ya itu tadi, orang mungkin banyak yang nggak tahu. Kita perlu Betul, kasih tahu. betul, Ternyata dia betul. main di U23 Piala Asia, Yes, yes. ngelawannya juga nggak kaleng-kaleng, Betul, Uzbekistan, betul, Irak betul. dan lain-lain. Betul. Dan di Bayangkara juga dia sempat main beberapa kali juga. Dan kan? menit bermain dia lebih banyak. Iya, masih lumayan lah. Gitu. Iya, betul. Dan kadang-kadang gini, tim nasional itu bisa yang bagus nggak dipanggil, bisa yang kurang bagus dipanggil, Nah, tergantung demand supply. Betul, betul. Ya kalau di area itu memang lepas sendiri nggak ada, Betul. ya mau nggak ada. Iya. Saya paling ingat waktu ini, Bung, 2002 itu Roque Junior ada. Itu sebenarnya Oke. skillnya tuh biasa aja. Roque Junior, Iya, iya, betul, tapi betul. dia di tahun itu bawa Brazil juara dunia 2002 dan juara Liga Champions bersama Milan 2003. Tapi memang lagi nggak ada. Iya, Dia- iya. Ya udah dia akhirnya dipanggil Oke, di oke. antara para pemain bintang. Jadi tim nasional itu seperti itu. Ya, jadi bukannya kita mengatakan Mauro Zylstra ini tidak layak, enggak. Enggak, Ini kan enggak kita hanya berdiskusi, ya Iya. kan? Kalau nggak nanti di klipnya yang itu. Enggak apa-apa. Zylstra kok. langsung dibikin rame, kan gitu. Enggak. Semoga juga Zylstra Berkembang. Iya, Berkembang, karena gitu. kita butuh striker. betul. Karena Benar kan? Betul. Seandainya nih Ole Romani cedera. Nah, ini lagi-lagi kalau dibandingkan Zylstra atau Sananta, Iya. pasti orang kan Zylstra deh. Ini fair aja. Iya, Karena iya. Sananta dikasih kesempatan sebelumnya. Iya. Tapi 2 match itu dia gak berkembang kan? Betul. Bener gak Bang? Ini kita fair aja. Iya. Ini kan lagi-lagi nih. Oh, ternyata Sananta dipanggil. Orang kan pasti mengatakan daripada Sananta, ya coba Zylstra. Iya. Karena biar bagaimanapun kalau kita lihat dari cara teknik bermain Bang, Sebenarnya Zylstra lebih oke. bagus, ya. Cuman menit bermain itu yang dia harus dapat di level klub. Makanya waktu itu pas Sintayong ke Persija, yang di kepala saya itu langsung wajahnya Witan, wajahnya Rizky Ridho. Saya berharap, walaupun Witan terakhir katanya dilepas ya Persija ya. Belum ada info. Belum ada info ya. Kemungkinan akan dilepas. Nah, kita- kemungkinan. Saya cuma salah satu, selain kita berharap Super League lebih seru, para pemain timnas Persija ini lebih berkembang lagi. Oke. Atau yang masih abu-abu lah katakan Iya. seperti itu, seperti Zylstra dan Sen Patinama ini lebih berkembang lagi karena Sintayong kan Oke. terkenal punya Yes, kelebihan yes. dalam Betul. mempromosikan atau mendorong para Benar. pemain muda kan Benar, zaman benar, dulu di benar. timnas Betul. gitu. Nah, itu yang kita, dan Persija pun dalam beberapa tahun terakhir itu menyumbangkan banyak pemain ke timnas Iya, dari iya. akademi mereka, Iya, iya, iya. Rio Betul, Fahmi, betul, betul. kemudian Donitri, Betul.
kemudian siapa lagi? Rehan Hanan juga segala macam. Nah, jadi saya berharap kalau di Sirido udah lah ya, udah aman ya. Udah, itu udah. Number one dia. Ya, Sen Patinama kan misalnya minute play-nya kurang. Apakah kemudian dia dirubah jadi DM? Iya, bisa juga. Nah, Witan yang 2 tahun terakhir declining, mungkin mudah-mudahan lebih berkembang lagi. Termasuk Zelstra tadi. Excel untuk Kahu, ya lebih, ya itu kan udah lumayan nih. Dipoles lebih mengkilat lagi. Zelstra yang tadinya belum mengkilat, kasih kesempatan. Betul. Nah, itulah kenapa kemarin juga saya sempat nanya juga tuh kebetulan soal pemain muda. Karena gini, saya bilang Persija ini kan targetnya mau juara, saya bilang. Tapi kalau juara pasti menggunakan pemain terbaik. Nah, bagaimana dengan nasib para pemain muda? Dia mengatakan tetap akan memberikan prioritas ke pemain muda. Gitu. Jadi itu tadi balik lagi mudah-mudahan pemain terutama Zylstra ya, kita bicara Zylstra ini kita harus mengakui ada kekurangan dia, tapi kemudian what's next? Nah, dengan adanya Sintayong mudah-mudahan dia berkembang. Mudah-mudahan Sintayong tahu celah yang bisa dikembangkan dari ini orang. Misalnya contoh, oh udah, lu pokoknya 3 bulan ini workout aja karena itu kekurangan lu misalnya gitu. Nah, itu bisa berkembang dan pada akhirnya bisa menyumbang number 19 nasional kita karena kita sangat tergantung dengan Ole, Bung. Betul. Round 4 begitu dia tumbang siapa? Di depan kita dan Zylstra juga gak bisa perform. Dipanggil dia pada saat dipanggil sempat main juga gitu. Iya. Dan Jens Reven kemana? Jens Reven memang kelihatannya belum. Kurang ya dia ya. Dia di Bali pun sulit loh. Iya, di Bali pun sulit gitu. Jadi padahal dia awalnya bagus loh. Waktu dia masih main reguler di Belanda tuh. Iya. Dordrecht. Iya, kan lagi reguler tuh. Betul. Itu lagi bagus tuh dia mainnya di U20 ya. Iya, U20 di kayaknya kelas usia. Kelas usia. Saya juga ngerti. Sayang loh. Nah, itu dia. Dari segi postur bagus juga dia. Betul. Nah, sama tadi siapa tahu apakah Jens Raven atau pemain lainnya yang main timnas ya, yang mungkin juga akan diboyong SD ke Persija nih. Bisa dikemas gitu loh. Misalnya misalnya Jens Raven, kita anggaplah dia masih in between ya untuk jadi pemain yang tajam gitu. Siapa tahu kemudian bisa dibeli sama Sintayong, diboyong ke Persija dan kemudian jadi tajam gitu. Lagi-lagi kita sangat perlu pemain nomor 9 di luar Ole karena menurut saya ya gapnya antara Ole dengan jauh banget. Di luar dari rencana naturalisasi Luke Fikri ya. Karena kelihatannya itu juga mungkin butuh waktu juga nanti adaptasi dia. Butuh adaptasi dan prosesnya nggak segampang dulu naturalisasi. Karena saya sempat wawancara interview salah satu anggota DPR, intinya mereka akan lebih selektif dan nggak segampang dulu. Dibilang jangan sembarangan sekarang naturalisasi. Makanya kemarin Erick Thohir kan diwawancara soal pemain naturalisasi, dia intinya dia bilang masih ada proses yang dilalui gitu. Jadi kita nggak tahu sampai kapan. Jadi kita masih tergantung dengan Ole. Ya tadi itu mudah-mudahan Zylstra dan yang lainnya bisa berkembang. Ya kan dan juga dari Bali United ya Jens Raven ini yang harus progres. Iya. Ya kan. Rafael Strijk sendiri sekarang kita tahu gimana tuh performanya udah menurun. Turun. Iya, dan dia kan juga. Bukan number 9 juga. Bukan sebenarnya. Dia main di wing tapi kan beda dari sebelumnya, Bang. Ya, mudah-mudahan semangat ya Tom Hay, Eliano Reinders. Luar biasa, Tom Hay langsung ngecun ya. Iya, langsung ngetune kan. Bagus kan. Dan Tom Hay belum main. Iya, berarti nanti berikutnya udah bisa main kalau nggak salah. Udah 4 kali kan? Udah 4 kan. Ini udah selesai kan? Mantep ya. Iya, tapi satu hal lagi yang positif dari John Herdman, dia membuat kejutan pertama memanggil Donitri ke tim senior, terus memanggil Matthew Baker ya. Dia melakukan regenerasi juga, Bang. Iya, dan pemanggilan itu bukan pemanggilan sekedar mengimpress ya atau popular opinion enggak. Karena kita lihat sendiri kan skillnya Donitri, semua kita tahu lah, teman-teman kan pasti lebih pinter lah gitu ya. Matthew Baker juga, ya come on lah, nggak bisa bohong dia di Melbourne City kan, walaupun dia belum tembus tim senior, tapi kan mindset mereka gaya bermain dia kan kita lihat kan. Dan bagus banget lah. Ya. Dan kemarin pun kan ketika dia dikasih caps dan saya sudah mikir tuh ya pasti dikasih caps nih, dikunci dulu kan. Biar kalau dia misalnya tiba-tiba dia berubah pikiran mau bela Australia lebih susah. Ya walaupun sama emaknya kayaknya nggak dikasih deh kalau macam-macam ya. Dan kemarin kan dia ada 1 kali tuh motong pemain sekali nomor 9. Terus sekali lagi dia body charge menang juga dia. Iya, body charge menang. Jadi kan ya ini pemain yang for the next mungkin 15 years ya at least akan menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang kita gitu. Dan kalau saya berharap pribadi lahir Matthew Baker yang lain. Baik yang dia kan bukan naturalisasi ya, keturunan hitungannya. Dia langsung pilih WNI. Pilih WNI kan. Nah, kemudian ya kalaupun nanti ada naturalisasi lebih selektif, pilih yang bagus dan jangan lupa juga dari dari kolam-kolam timnas tim kita dari EPA itu juga mudah-mudahan tumbuh pemain-pemain seperti Matthew Baker. Iya, dan itu juga tergantung mereka, Bang. Bisa progres gak? Jadi tergantung ke pemainnya sendiri. Karena
sering gua ngobrol dengan beberapa mantan pemain timnas kita, ya sekarang kembali ke pemain. Ketika sudah diberikan kesempatan, seperti Donitri, dia fight, dia dapat itu. Iya. Ryan Hanan, dia dapat. Iya. Semalam dia turun satu umpan Bagus. kunci, Iya, bagus. satu, ya. Itu kan mereka fight, Iya. agar mereka bisa dapat tempat. Jadi Betul. kembali ke pemain lagi sih. Iya Kalau sih. menurut gua, Dan- mau gak fight gitu di tengah kepungan slot pemain asing ya sebetulnya bagus juga menciptakan kompetisi. Iya. Kan 7 tuh. Sekarang udah jadi mau 9 katanya, Bung. Nggak tahu. Nah ini belum tahu kan, belum RUPS. Iya, I-League iya, kan, iya. belum RUPS. Nanti setelah RUPS baru ketahuan ada isunya seperti itu. Tapi kalau 9 sih honestly ya, mungkin kita Kebanyakan. berbeda. Itu agak terlalu banyak sih. Enggak, kalau 9 ya kebanyakan. 9 on the field loh. Nah, tapi apakah 9 untuk Kalau jadi Liga? Oh enggak, kalau untuk Asia sih itu bebas. Oh, oke. AFC bebas. AFC bebas. Kalau 9 sih banyak banget. Gak tahu ya, katanya sih terakhir seperti itu ya. Tapi Kalau sekarang kan 9 di DSP. iya, 7 7 main. on field ya. Ya, tapi kita tunggu nanti itu. Iya, iya. Hasil RUPS kan gak lama lagi itu. Iya, iya. Ya, tapi soal regenerasi ini yang John Herdman lakukan artinya dia sudah melihat 2 sampai 3 tahun ke depan, Bang. Oh iya, iya. Gak lihat hanya untuk AFF atau Piala Asia. Iya, iya. Itu kan juga sebenarnya dilakukan dulu di era Sintayong ya. Bahkan lebih ekstrim lagi kan. Dia potong generasi. Potong generasi itu. Kalau sekarang kan Transisi, udah, ya kalau pelan-pelan. sekarang kan udah mateng timnya. Betul. Sebenarnya mayoritas diisi oleh pemain-pemain mateng yang main di Eropa juga kan banyak Iya, kan, Bang. Hapner, Ya, usia Hubner juga bagus loh. Gak main kan dia semalam? enggak. Iya, Itu sempet- rotasi. Iya. Makanya itu kerasa. Agak beda juga lini pertahanan di babak kedua tuh. Betul, betul. Beberapa kali kecolongan juga. Iya, ya absennya Hapner ya agak sedikit mengurangi dan Berpengaruh nggak ada- juga loh. Berpengaruh ya. Dia bagus mainnya kan. Bagus loh dia. Walaupun memang ya selalu Kadang-kadang emosinya gak terkontrol. Iya, cuman kan selalu dua sisi ya. Jadi kalau dia semangat, biasanya kadang-kadang suka Overexcited, emosional, ya, overexcited. itu. Tapi overall Bagus dia. dari gesturnya, dari berapa kali juga saya pernah interview dia. Oh, pernah juga ya? Berapa kali Oke, bahkan oke, oke. kalau nggak salah dia tuh pemain pertama yang mendarat di airport di Sydney tuh waktu kita main di Australia Oke, waktu itu. oke, Saya masih oke. ingat saya interview dia. He's very nice person, good, Iya, PR-nya bagus. Oke, oke. Dan dia ini liar-liar nurut sebenarnya. Artinya orangnya memang karakter seperti itu, tapi kalau Iya. dikasih tahu dia mau berubah. Kenapa saya bilang begitu? Di Fortuna Sittard, saya nggak tahu nama pelatihnya. Dia pernah melakukan satu reckless tackle, dia kartu merah. Oke. Sama pelatihnya dibilang bodoh katanya. Oh begitu ya? Iya. Oke. Terus netizen Indonesia ngebully itu pelatih. Oh. Saya belain itu pelatih. Lu kalau dimarahin sama orang yang hebat, dinasehatin, lu harusnya bersyukur. Berarti pertama dia masih memperhatikan lu dan dia ngasih tahu kesalahan lu di mana. Dan setelah itu Hapner nggak pernah kartu merah. Mainnya bagus. Oke. Bahkan sempat cetak gol kalau nggak salah. Ini bagus lah. Dan Fortuna Sittard stay di Eredivisie. Mainnya lebih bagus gitu. Ya jadi dia ini artinya bukan yang nggak bisa dibilang gitu. Oke. Jadi sebenarnya ya cuman memang ya apalagi nanti kan udah ada udah ada polisi 24 jamnya kan. Biasanya kayak Dinasehatin lah. Dinasehatin. Kayak iya. Dembele kan juga setelah dia dapat pasangan Oke, yang tepat, oke, oke. dia jadi lebih baik. Iya, artinya pelatihnya mengkritik dia secara sarkas. Ya kan orang Belanda emang gitu kan, Iya, agak lebih betul. ini. Tapi intinya substansinya adalah dia ngasih tahu bahwa itu nggak bagus dan lo harus berubah dan he did it. Iya betul. Artinya kalau gua ngeritik secara sarkas aman juga dong. Harusnya aman. Aman dong. Saya backup tenang. Ah, Bro. backup, ya, Tenang aman, aja. aman. Iya, selama kritiknya bagus. To the point aja yang penting. Nggak apa-apa kita Iya, dukung. karena kalau gak sarkas gak viral, Iya. gak kedenger. Betul. Sekarang ini kita bicara tadi soal regenerasi, terus sekarang kita bicara soal pemain-pemain kita yang sudah matang di Eropa, Bang. Ya, Oke. Kevin Dix lihat gak permainannya? Beda kelas emang. Ngeri, Bang. Kelvin Verdong itu enak banget mainnya, kayak gak kerasa dia. Iya. Gak ada pressure sama sekali. Iya. Kita belum lihat Jadon Sancho lagi, sayang banget. Martin Pas main-mainin enak banget. Emil Odero save penalti, Bang. Iya. Ole Romani kotak-katik bikin tim lawan marah, frustasi, bikin naik emosi. Ini kita punya pemain-pemain bagus loh, Bang. Gokil sih ini sih. Iya kan? Ivar Jenner, Joey Pelupesi, gue suka banget itu Enak. duet. Iya. Lembut ya, enak. Set. Soft, tapi dia tahu kapan dia perlu kasar, dia Iya. tahu kapan dia perlu soft. Itu main pakai otak, Bung. Iya betul. Nathan, juga ya. apa yang kurang dari timnas kita udah oke nih? Iya. Dukungan kita lebih semangat lagi. Enggak, dukungan kita sih Lebih semangat tetap, lagi. iya lebih semangat Pastilah. lagi, ya lebih semangat. Tapi ini kan menarik, Iya. bahwa John Herdman melakukan tugasnya sebagai pelatih dengan benar. Yes, agree, totally agree. Ya, jadi jangan juga kita pakai istilah ini pelatih terbaik, enggak. Nggak, biasa aja. Ini pelatih yang benar, kita biasa saja, gak usah lebay lah. Iya. Ini pelatih yang benar melakukan tugasnya dengan baik
dan dia paham apa yang perlu dia lakukan, Bang. Jadi step by step, dan yang gue suka dari dia rendah hati. Oh enggak, kita masih banyak hal yang harus kita benahi, masih banyak kekurangan kita. Itulah yang kita inginkan. Dan cara dia di pinggir lapangan eksplosif. Dan gue ngelihat semalam, mungkin juga gue salah ketika pelatih Mozambik itu mungkin ada marka wasit. Padahal pemain kita yang dilanggar, dia kayak kesel juga ke pelatih Mozambik ini. Jadi dia ngasih tahu, gue punya empati nih gitu kan ke pemain. Iya, betul. Kita. Ke pemain kita. Tapi cara dia menganalisa juga, terus dia masukin pemain di babak kedua. Ya terlepas permainan gak konsisten itu wajar karena digonta-ganti terus. Tapi dia sepertinya paham. Dan kalau feeling gue nih, Bang, itu Donitri dia pindahin ke kanan, itu bukan eksperimen, itu sudah rencana dia, Bang. Tapi kita gak tahu nanti kapan dia mau pakai itu. Rizky Ridho first match bisa naik. Dan itu sudah rencana dia, udahlah itu udah kelihatan. Tapi satu hal yang gua agak bingung, walaupun ada sekali lawan Bulgaria yang nggak mau main, yang cuma parkir di belakang, parkir base, tapi cara bermain, cara bermain ini yang membuat gua terkesima, Bang. Gak gampang loh bagi pelatih baru langsung mau main seperti ini. Dan yang pernah gue jelasin, Bang, kalau ini kan triple B, dia mainnya pakai skema triple P. Apa itu? Passing, pressing, positioning. Oh iya betul. Lihat saja sering dapat ruang kosong para pemain kita. Iya kan, ini kan kombinasi antara individu-individu yang memang kita tahu bagus dan juga strategi kan. Kalau dua itu nggak ada, susah. Gitu. Kalau dia punya pemain bagus tapi strateginya nggak tepat, ya kayak ngeliat orang lari-larian aja gitu. Tapi kalau strategi yang tepat, pemainnya biasa aja, mungkin bisa berhasil. Tapi effortnya luar biasa. Dan bicara individu, tadi saya sempat menarik tuh, Bung Binder singgung soal Verdong yang mainnya kayaknya kayak santai aja gitu. Iya. Ini saya ingat statementnya dari Ruud Gullit. Dia ditanya sama salah seorang host lah gitu ya. Hey, when you were in Chelsea, you didn't look like a serious player katanya. Why katanya? Dia bilang gini, nunggu. Gini, kalau lu udah umur 30-31 sebagai pemain bola, lu nggak perlu banyak lari lagi katanya. Kenapa? Pengalaman lu tuh udah berjibun di sini, udah menumpuk. Jadi dengan melihat dengan melihat teman, lu mempelajari, lu screening, mempelajari lawan, lu udah tahu, pasti nanti bolanya juga ke sini. Jadi lu lebih efektif gerakannya. Jadi itulah yang namanya pakai otak dan punya pengalaman. Mainnya nggak kelihatan capek. Ya paling kita sering tahu, contohnya Pirlo lah. Ini kayak jalan kaki aja kan. Iya, luar biasa. Umpan aja kadang-kadang bisa menipu kameramen. Betul. Disorot, lu kok 8-0, katanya bolanya bola daerah. Itu yang main yang ada di para pemain kita yang main di Eropa itu kelasnya seperti itu. Verdong, Kevin Dix, Ragnar pun juga udah lebih bagus mainnya. Iya, Ragnar. Setelah cedera, asis dan golin juga dia kan. Iya, golin juga waktu betul. Lawan Oman gol itu ketiga. bagus banget ya. Iya, bagus ya. Dan terakhir dia isunya katanya mau ke Sparta Rotterdam, which is bagus kan Sparta? Iya lumayan lah. Iya, lumayan kan? Tim kedua di Rotterdam. Betul. Yang penting kan ya kayak Nathan misalnya. Iya. Nathan tuh saya sampai dulu ngikutin ada football Rapport Abroad kan. Itu sampai bosan saya di Swansea itu dia nggak pernah main kan. Iya, dan sayang juga ya. Sayang juga waktu itu. Tapi yang itu mungkin bagian dari perjalanan ya. Oh iya. Kadang-kadang orang ada naik turun, nggak apa-apa. Waktu itu kemudian ya banyak juga yang komen gitu ya. Saya juga kenapa sih ya dia ini aja lah main di Liga Belanda, mungkin tim-tim bawah tapi dapat tempat. Dan ternyata dilakukan promosi dan dia luar biasa. Mungkin dia paling banyak menit playnya selain Jay Itzes di pemain diaspora yang main di Eropa. Kalau nggak salah ya. Jadi setiap minggu tuh saya selalu lihat gila main starter full. Verdong masih pelapisnya Roman Perrault ada bek kirinya, tapi lumayan main juga. Bagus juga, banyak juga menit bermainnya. Jay Itzes juga banyak, tapi kan dia ada sempat di akhir musim kan cedera kan. Dan dia nggak mulai dari awal banget. Kalau Nathan tuh luar biasa. Plus dia ada playoff. Jadi mainnya banyak dia. Oke. Yang ngalahin timnya mantan timnya Tom Hay kan. Jadi intinya dia bukan membuat kesalahan ya, tapi bagian dari perjalanan dia di Swansea. Tapi kemudian dia tarik busur panahnya sedikit ke belakang, tapi sekarang dia melesat lagi dan ya mudah-mudahan 2 tahun lagi, bahkan setahun 2 tahun lagi lebih matang dan main di klub yang lebih besar. Iya. Gitu. Oke, tapi Bang, setelah pertandingan ini yang membuat gue kesel. Ya. Kenapa tuh? Gue tidak membela seorang pemain secara spesifik atau sebuah klub secara spesifik, karena bagi gue siapapun pemain yang bermain di timnas itu adalah pemain kita yang perlu kita support. Pemain yang diberikan kesempatan untuk membela negara.
Dan kalau dia sudah diberikan kesempatan untuk membela negara untuk bermain bagi timnas, pasti dia akan habis-habisan. Tapi yang gue kaget, sumpah demi Tuhan, gue kaget karena setelah nonton pertandingan semalam gue gak enak badan bang. Jadi gue langsung tidur. Biar kita podcast lebih seger gini, ya kan? Jadi gue tidur. Pas gue bangun subuh, tapi gue kan jarang nyalain HP langsung bang, gue tunggu. Gue gak mau nyalain HP sebelum jam 7, gue udah bangun tuh 5:30. Gue bangun 5:30, gue keluarlah ke depan, gue tunggu matahari ini. 5:30 kurang lah, mungkin kurang 15. Terus gue masuk jam 7 lewat, gue nyalain. Ternyata yang viral itu soal Beckham. Oh ya. Nah, soal Beckham. Dan sebelumnya juga ada viral yang soal Beckham di hotel, dihujat. Iya. Gue agak bingung ya bang, begini. Ya walaupun banyak lah yang mengatakan, lu kan Bandung lu ini, tapi abang kan tahu, ya kan? Gue gak seperti itu orangnya, gue kan fair, objektif. Gue agak bingung, ini kan pemain untuk tim nasional ya. Sebelumnya juga Yaakob Sayuri dikomentarin secara rasis apa, yang waktu di round 4 itu, yang dia ada kesalahan penalti, ya kan? Buat apa? Itu kan pemain kita. Siapapun pemain bisa membuat kesalahan. Dan kali ini, kalau gue perhatikan nih ke Beckham nih luar biasa, hujatannya. Buat apa? Dia kan main untuk timnas. Setuju. Memang lawan Oman, gue juga sudah mengkritik dia gak konsisten, hanya 15-20 menit, abis itu gak bisa connect. Iya kan, pertandingan semalam berapa sih, mungkin cuma 2-3 menit dia main. Gua nggak sampai itu kayaknya, nggak sampai. Oke, anggap aja sedikit. Tapi itu kan keputusan dari pelatih, memanggil dia, memainkan dia. Kalau dia sudah menjadi bagian dari timnas, ya ayolah kita bersatu. Mendukung pemain tersebut. Kalau kita mau kritik, ya kritik sesuai dengan fakta permainannya. Jangan asal usulnya. Kenapa sih ada hal-hal seperti ini masih terjadi? Gue kesel banget loh. Ini mau gak timnas kita maju? Ini kalau menurut gue ini bukan supporter tapi provokator. Gak bisa, supporter itu pasti mendukung bang. Betul, terutama timnas ya. Iyalah. Ya, gue juga ngelihat itu di hotel di Langham ya. Dia dikatakan ya kurang pantas, sangat tidak pantas lah, bukan kurang pantas lagi. Kemudian yang kedua itu di setelah pertandingan kan, sampai akhirnya ditarik sama Kemendix. I think it's shameful, dan menurut gue itu adalah loser dari segala loser, gitu. Maksudnya lu boleh banter-banteran, tapi lihat apa konteksnya, di mana panggungnya. Kalau Super League ya antar klub biasa, banter-banteran wajar. Tapi once itu timnas itu nggak ada cerita. Nah, tapi kan kemudian kejadian ini kan sering terjadi. Gimana sih stopnya? Menurut gua yang harus mukul itu pala itu orang adalah yang sesama mereka juga. Karena ada Pak Meoni, kalau bapak saya almarhum cerita, kalau anak itu berantem dengan anak orang lain, jangan kita marahin yang anak yang sana, nanti jadi ribut juga. Jadi anak kita ini harus kita tegur sendiri. Kalau anak ini yang negur orang lain kan, pasti kita sebagai orang tua kan ada rasa tersinggung juga. Kok anak saya dimarahin sih gitu. Jadi harus dari kelompok ini sendiri, siapapun itu ya, kan kita kan nggak bisa kita nggak tahu. Ngejudge. Iya, nggak bisa ngejudge juga. Jadi misalnya contoh, saya dukung klub A, lalu dari sini ada oknum yang ngatain pemain timnas karena dia dari pemain timnas itu. Dan di stadion langsung loh. Langsung. Saya yang harus inin dia. Hanya itu caranya. Kalau kita hanya ngomong bahwa ini, nggak akan berubah itu orang. Gitu. Jadi orang akan lebih objektif melihat kita gitu. Karena kalau nanti dari fans yang sana marahin ini, ya ini jadinya balik lagi panjang. Itu aja, nggak ada. Nah, punya nggak kita kebesaran hati dan objektivitas untuk melakukan itu? Kalaupun yang melakukan itu sesama mereka, kita jadi respect ke dia. Iya dong. Misalnya dari, kita belum tahu lah ini dari mana. Iya, dari mana kita nggak tahu. Misalnya dari kelompok A melakukan hal yang tidak terpuji, yang negor dari kelompok A juga. Nah, kita respect dengan yang negor ini. Betul. Itu aja obatnya menurut saya. Jadi bukan cuma tulisan di media sosial, itu beda. Harus ada action. Kalau kita oke dong tulis di media sosial kan. Ya, kalau kita kan sebagai pengamat dan netral kan. Nah, artinya ini perlu ditelusuri lagi. Ini dari mana ini? Iya, dan kalau perlu. Maksudnya dari mana orang-orang ini, ya kan? Nah, itu dia. Dan gini. Kan ada Garuda ID. Nah, itu dia saya mau bilang. Apa gunanya Garuda ID? Katanya kalau ada kekerasan, ada apa. Nah, itu manfaatkan dong. Dan nggak ada deh, kita ke seluruh dunia yang negaranya teratur, itu hanya bisa ditegakkan, hanya bisa teratur kalau hukum ditegakkan. Udah nggak ada yang lain. Jadi ada tadi hukuman sosial, sesama kelompok ini untuk menegur, dan kita akan respect, dan kedua tegakkan hukum. Udah itu aja, nggak ada yang lain. Kalau itu berulang terus, mereka akan seperti kita minum obat, lama-lama imun dia. Ya kan, kalau keseringan gitu. Jadi kalau keseringan dibiarin, lama-lama dia ngerasa, besok kayak gini lagi, nggak akan dicegah gitu. Dan itu bisa ke pemain lain nanti. Pasti lama-lama kan akan merembet kan gitu. Jadi ini siapapun ya berlaku supaya, kampungan ini. Kampungan udah. Kenapa saya
ke Qatar 2 kali. Ya, saya nggak usah cerita lah biaya segala macam itu. Iya. Itu defisit udah pasti. Karena saya melihat di timnas inilah orang Indonesia bersatu sebenarnya. Itu aja nggak ada yang lain. Orang nggak ngelihat your background religion, your background ethnicity, your background politic preference. Orang nggak peduli. Itu mengapa untuk di klub saya nggak terlalu banyak ikut campur. Tapi di timnas, sorry. Gitu. Jadi tolong buat teman-teman siapapun ya. Misalnya dari kelompok kalian ada yang menjelek-jelekan timnas karena berbeda klub, tolong tegur mereka dengan betul. keras kalau perlu. Iya betul. Dan orang akan respect dengan Anda. Iya betul. Itu. Harusnya seperti itu. Jadi memberikan contoh juga. Iya. Iya kan. Tapi yang gue penasaran nih Bang, ya, kenapa ke Beckham ini? Ini bukan pertama kali kan. Sebelumnya juga bahkan kalau nggak salah ada semacam bukan iklan Bang, apa itu? Greeting atau apa ya? Di media sosial ada Beckham ya. Sama, dia dihujat juga itu. Nah, gue agak bingung. Walaupun kita tahu dia dari Persib, tapi kan sekarang kalau di timnas dari Persib ada Sadil juga kan? Ya mungkin karena dia dianggap yang ikoniknya kali ya. Iya, dan juga dia putra daerah. Dan ini mestinya sebenarnya harus ditanya sama oknum itu. Tapi dari pengalaman saya pertama kali ngelihat dekat secara langsung itu ngelihat dia waktu TC di Bali menjelang kita menghadapi China dan Jepang di round 3 tahun lalu. Dia kan tadinya nggak dipanggil tuh, tiba-tiba dipanggil. Patrick Kluivert. Iya, Patrick Kluivert dia dipanggil. Jadi pas sesi doorstop, ya semua wartawan minta tolong Beckham Putra lah. Karena begitu? Iya, karena ya dia kan paling yang dramatis lah, artinya tadi jangan dipanggil, jadi dipanggil dan dari Persib Bandung. Iya, dan pada saat itu juga narasi pemain titipan Bang. Ada pada saat itu di media sosial, benar. Ada, ini titipan nih karena gak dipanggil dari Persib, jadi dipanggil nih. Makanya memang perlunya itu kita objektif lah. Makanya saya kadang-kadang sedikit terminologi itu saya nggak tahu, bahasa Indonesia itu kayaknya nggak ada kata objektif yang asli ya. Masa? Nggak ada, coba cari aja. Tadi pagi kawan gue nanya, ya dia mau bikin status, ini mungkin dia nonton, dia mau bikin status di IG dia, terus dia bilang, Bang, artinya gawe apa? Gue bilang gawe ya artinya lu kerja. Gue bilang, oh kok gue gak pernah dengar ya, kenapa? Gue bilang lu nanya gue itu. Dia bilang ini kawan, gue ketemu, enggak nih lagi gue mau buat di story ya. Lu bikin aja, gue bilang, tapi lu cek aja di KBBI. Internet seperti apa. Dia cek, oh ini artinya kerjaan ya, lu bikin. Dia bilang gue baru dengar ini gawe. Sebelumnya gue gak pernah dengar gawe, benar. Tapi gue bikin status yang inilah, istilah iseng-iseng lah, ya. Lagi gawe gitu kan. Gawe, ya. Mungkin mau tunjukin ke siapa gitu, ya kan. Pasti udah begitulah. Iya. Mau tunjukin ke siapa kan, atau mungkin lagi kesal dengan, ya kita gak tahu lah, urusan rumah apalah, itu udah urusan dia kan. Gue mau tunjukin nih, Bang, ya setahu gue gawe itu ya lu lagi kerja. Iya. Nah artinya ada juga kata gawe itu ya, akhirnya dia tulis lagi gawe terus pakai api emot 3. Nah itu urusan dia lah. Gue gak ngerti lah untuk siapa itu. Nah artinya memang kadang-kadang ada kata-kata yang gue juga gak paham sih Bang. Tapi satu yang gak ada di KBBI, ini sudah confirm miskin taktik. Lu boleh cek ke KBBI, gak ada Bang. Gak ada ya? Gak ada, miskin taktik gak ada. Oke, silahkan terus lanjut. Iya, jadi di kita itu perlu sebenarnya lebih objektif. Bukan berarti kita pasti benar ya, tapi kalau kita menilai itu tanpa terlalu ada banyak tendensi itu lebih enak sebenarnya gitu. Jadi ini banyak yang terjadi tuh di kita tidak seperti itu gitu. Susah untuk berlaku objektif. Maksudnya kita juga nggak sempurna ya, pasti kadang-kadang ada distorsi. Ada, tapi kita bisa buat kesalahan. Iya, tapi kita berusaha untuk kesana. Jadi ini yang saya lihat tidak terjadi. Makanya bilang sore loser. Kalah biasa tapi udah kalah terus kampungan gitulah gampangnya. Iya betul. Jadi, betul. Kesel, lu kelihatan kesel juga. Kesel karena juga karena buatku itu dia kalau di klub tuh serah deh mau banter-banter dan maunya ke Piala Dunia dengan supporter seperti mereka itu. Kadang-kadang jadi kayak kita pikir juga jangan-jangan malah reseh nanti nih kalau Piala Dunia, ngerinya juga kan. Kalau ada seperti mereka kan ini oknum. Iya. Kan mayoritas kan baik-baik aja. Betul. Makanya kalau di timnas saya negur. Kalau di kelompok supporter kan saya bukan nggak terima. Oh iya. Oh kalau di timnas lu negur? Ya ini kan saya oh iya oke. Ini kan juga jadi bagian dari pesan dari teman-teman juga kan yang supaya ini jangan dibawa-bawa rivalitas gitu kan. Nah jadi balik lagi ke soal yang TC di Bali. Nah ketika dia di interview, Beckham Putra ini orangnya biasa aja lah, orang daerah, kelihatan malah agak lugu. Dia selalu menggunakan kata orang ketiga kan, misalnya di wawancara, bagaimana pertandingan semalam misalnya. Ya Beckham sih waktu itu senang gitu dia. Pakai kata orang ketiga bukan saya gitu. Jadi kelihatan dia sebenarnya biasa aja lah gitu. Tapi Oke. Jadi nggak ada yang kecuali mungkin dia melakukan hal yang tidak senonoh. Boleh kasih contoh di luar ini apa ya, kayak Mason Greenwood. Iya. Itu kan itu benar-benar
Oke. tabrakan culture kan. Iya. Value-nya orang Inggris dengan apa yang dilakukan memang sangat luar biasa. Oke. Ini kan nggak ada yang terlalu fatal kan, nggak ada yang fatal. Dia nggak ada lah. buat apa-apa. Nggak ada yang buat Kalau apa-apa. menurut Ya gua. soal dia selebrasi dia menang itu biasa aja Itu kan. biasa aja. Nah jadi itu yang saya bilang, kalau kita bicara ini bulat istilahnya ya, itu nggak akan selesai. Tapi tegurlah dari orang yang di situ, dan kita akan respect itu. Iya, Gitu. iya. Itu aja udah obatnya, nggak ada yang lain. Iya, oke. Kita tunggu soal itu. Dan sekarang gue ingin menanyakan bagaimana ke depannya dengan John Herdman, Bang? Kalau gue sih menyambut positif, walaupun Sama. seperti yang tadi gue katakan nggak perlu lebay juga. Ini udah Iya. hebat, udah apa? Perjalanan masih jauh. Iya. Tapi karena dia melakukan tugasnya dengan baik dan dia tahu kira-kira Oke. apa yang perlu dia lakukan dan Iya. dia rendah hati. Iya. Nah, untuk kedepannya seperti apa, Bang? Nih kita ya nggak perlu bicara soal detail, tapi next kan Piala AFF. Iya. Pertama, dari jauh-jauh hari gue udah bilang kalau memulainya sesuatunya dengan baik, mudah-mudahan baik juga. Menurut gue pemilihan dia kan bagus. Bagus itu dalam arti prosedurnya benar. Terus belajar dari kekurangan di era sebelumnya Patrick Kluivert, ya kan? Misalnya contoh dia mau tinggal di sini, itu kan simbolik kan? Jenderalnya tinggal di markas home base, itu penting. Walaupun orang bilang, oh, iya kan di luar negeri juga pemain kita banyak, Iya. itu udahlah. Terus kedua, tidak terlalu banyak gimmick-gimmick. Iya, betul. ya Yang kan? gue belum lihat dia makan martabak Makanya- atau makan nasi padang. Nggak belum ada. Nggak perlu lah begitu. Which is dia bagus nggak Dia melakukan malahan itu. seringnya olahraga, dia jogging dia. Iya, dan kelihatannya emang maksudnya gini, dari badannya emang masuk akal di seorang olahraga gitu, nggak Kuat kelihatan fisiknya, gitu. fit. Iya. Fit banget dia. Dan Nah, kelihatan ini berotot, Bang. berotot, Kalau iya. kelihatan dari badan. Jadi nggak kayak katakanlah dia gimmick pun masuk akal gitu. Oke. Kalau Ya karena memang dia suka olahraga. Emang dia suka olahraga gitu. Iya. Jadi apa? Nggak, dia gak gimmick itu karena kan orang lain yang kamerain, Bang. Betul, Yang maksudnya bukan itu. video yang tiba-tiba gitu. Iya, artinya memang Bahkan dia pernah menyapa siapa itu. Lagi lari tahu-tahu dia sapa 1-2 orang. Iya. Kaget mereka. John Herdman. dan kelihatan natural ya kan, bisa aja kita. Oh, natural. Itu organik. Kita Nggak di ada umur segini kan kadang-kadang udah kebaca. ini pura-pura atau Iya, enggak, iya. kita bisa lihat lah. Ini Ya, enggak. atau jadi- ini tari jaipongan. Hah? Timnas kita mau main di Piala Dunia tari jaipongan, nggak paham gue. Makanya kita ternyata maksudnya kita ngasih masukan, kalau bagus kan kita puji juga. Iya, gitu. betul. Makanya jadi terus apalagi ya, dia ada beberapa lah intinya berbanding terbalik dari apa kekurangan yang sebelumnya gitu. Iya. Jadi again dengan pemilihan yang bagus, mendengarkan direktur teknik kalau nggak salah ya, diskusi Zwaes. dengan Zwaes, kemudian juga speknya juga memang yang kita butuhkan semua dan nggak terlalu banyak. Presscon juga waktu itu cuma sejam kalau nggak salah, nggak terlalu lama. Pendek, singkat. Iya, ada beberapa poin Iya. positif lah yang saya lihat mulainya dengan baik. Ya so far juga kita lihat on Iya, the track iya. bagus. Dan ya nanti masih ada AFF kita lihat. Iya. Mudah-mudahan sentuhan Midas dia lebih bagus Yes, lagi. iya. Dan sampai nanti Piala Asia, ini nggak sabar juga nih Bung. 6 Iya, bulan iya. lagi nggak kerasa loh. Betul, nggak kerasa. 6-7 gitu. bulan Udah itu lagi. ada Asian Championship. Asian Nanti? Championship. Setelah AFF? Iya, setelah Ada AFF juga, itu ya. ada, iya. FIFA Asian Championship Iya, ya. Itu kan juga bagian dari proses untuk menuju Piala Asia nanti. Jadi ya kita nggak sabar nunggu tim nasional kita di bawah John Herdman. Iya, iya. Dan satu lagi nih, mudah-mudahan pelan-pelan validasi atau kepercayaan dari fans itu mulai bertumbuh. Iya. It Dan takes time. semalam lumayan juga, walaupun tadi lu bilang ada juga yang Ya, tapi tiket-tiket yang giveaway, tapi lumayan. Tapi biarin itu secara natural datang sendiri. Iya, Yakin gue kalau misalnya memang semakin bagus, nanti kita berprestasi, mudah-mudahan AFF juara setelah 30 tahun. Iya. Itu datang sendiri. Dan Betul, satu mungkin PSSI juga perlu lebih teliti Oke. dalam melihat animo masyarakat. Kayak kemarin kan sayang tuh di GBK ya. Mungkin harusnya ditaruh di Gelora Bung Tomo. Oke. Di daerah yang mungkin stadion lebih Iya, kecil. Iya. Animonya mungkin jadi lebih tinggi dan harga tiketnya juga jangan Terjangkau juga. jangan tersandra dengan round 3 yang Iya. 10 juta juga diburu orang. Itu beda. Gitu. Itu Karena beda. kenapa? Ini kan berkaitan. Kalau misalnya PSSI bisa menghadirkan stadion yang full pack, itu kan akan membuat pemain semangat juga. Iya, Gitu. Jadi betul. keuntungan nggak apa-apa. Kalau round 3 mau dibikin tiket 12 juta juga nggak Laku, masalah. nggak ada masalah. Laku dan tetap penuh. Nah ini kan animo lagi turun. Beda udah, iya. Kesempatan untuk Yes. turunin harga tiket. Iya. Dan kalau perlu kayak U19 kan di Medan kan Rame. Nah gitu. Ini masukan. Iya, lagi-lagi. iya. Kalau- Oke. Lagi-lagi kalau penontonnya Yes. banyak, lebih seru, di TV look-nya bagus Iya. dan pemain lebih semangat. Iya, betul. Dan Triple B tetap akan terus membuat konten timnas
Persib, nanti Persija, nanti Iya. semua pokoknya butuh beras dan butuh BBM, Bang. BBM. Ya gak munafik juga gue. Baru naik lagi. Naik ini. Tapi gak perlu ya, kita gak perlu khawatir. Yang penting kita tetap fokus. Iya. Bagaimana dapur kita bisa ngebul, Bang. Iya, siap. Ya makanya itu aku ulangi lagi. Gue ada ketemu kawan baik gue. Waktu timnas kita lagi berjuang tuh. Di round 3. Oke. Gue turun di tempat gue nge-gym. Baru gue turun. Baru turun nih dari mobil. Dia udah teriak, Bung, timnas harga mati, lolos Piala Dunia. Gue tutup dulu mobil. Dia kan udah teriak. Gue deketin. Bang, yang harga mati itu dapur kita ngebul. Biar kita bisa makan. Kita dukung habis-habisan timnas. Iya. Kalau perlu kita berkeringat darah dukung timnas. Tapi kalau lu gak bisa makan, dapur lu gak bisa ngebul, percuma juga. Yang penting lu kerja, lu fokus kerja, ya kan? Iya, Dapur bisa ngebul, nah kita nikmati juga perjuangan. Dan kalau dapur ngebul bisa beli tiket untuk nonton bola. Ya itu udah pasti, ya kan? Dan kita nikmatin perjuangan dari timnas dan juga klub-klub favorit kalian. Kalau klub favorit kita kan Arsenal. Iya. Nah, ya, oke udah kita tutup di sini aja, Bang. Oke, ayo ini slogan dengan channel ini, Bang. Siap. Oke, no hate, No hate, no politics, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Thank you. Thank you, Bung. Thank you.